Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Kelompok 11 akan membahas mengenai manajemen wakaf. Di kelompok 11 ini sendiri ada saudara Muhammad Ihsanul Amal R, saudari Nur Fatmi, dan saya sendiri Nur Safitri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian manajemen wakaf. Prinsip-prinsip manajemen wakaf dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip ini digali dari Al-Quran dan hadis. Dalam teori manajemen, Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Di dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu, manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, fungsi manajemen wakaf. Yang pertama, perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai tujuan organisasi, seperti firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan ada 3 hal yang mendasar, yaitu dari sisi proses, dari sisi fungsi manajemen, dan dari sisi pengambilan keputusan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nasir. Kegiatan perekrutan nasir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan yang penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf. Yang ketiga, kepemimpinan, berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Berkaitan dengan wakaf dalam fungsi kepemimpinan, yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberi motivasi pada nasir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf. Yang terakhir, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf agar tidak terjadi mismanajemen ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Selanjutnya mengenai asas-asas pengelolaan wakaf. Yang pertama, asas keadilan manfaat. Benda-benda wakaf yang sudah tidak memiliki nilai guna, yang berarti seharusnya bisa lebih diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Pemahaman atau paradigma lama bahwa benda wakaf tidak boleh disentuh oleh perubahan sudah saatnya ditinggalkan. Yang kedua, asas pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, asas profesionalisme manajemen. Asas ini harusnya dijadikan sebagai semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka pengambilan kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak atau kebijakan. Yang keempat, asas keadilan sosial. Pemberdayaan wakaf sangat berkaitan erat dengan upaya menciptakan keadilan sosial ekonomi. Selanjutnya mengenai pengurus wakaf, yaitu nasir atau mutawalli.
Nazir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Namun demikian, kalau nazir itu adalah perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah telah dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya dan mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf. Selanjutnya, praktek manajemen wakaf, implikasi terhadap kasus-kasus wakaf. Yang pertama, contoh Singapura. Negara Singapura sebagai negara sekuler muslimnya merupakan minoritas, akan tetapi telah sukses mewujudkan pengembangan wakaf produktif. Pengelolaan data dilakukan dengan sistematisasi, membuat klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan relevansinya dengan objek kajian dan dianalisis dengan teori-teori manajemen, terutama fungsi-fungsi manajemen dan manajemen wakaf produktif. Temuan penelitian ini adalah fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura. Telah diimplementasikan fungsi-fungsi manajemen secara baik tersebut dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat dalam hal manajemen dan administrasi wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Singapura dapat dinyatakan karena dikelola oleh nazir profesional yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Yang kedua, contoh Yuzak. Singkat kasusnya adalah tanah wakaf yang diharapkan dapat menjadi salah satu tempat produktif jika dikelola dan bermanfaat untuk umat. Oleh wakif tanah itu diharapkan dapat menjadi Islamic Center. Akan tetapi masalah timbul dikarenakan tanah wakaf tersebut terletak di tengah-tengah lahan warga yang menyebabkan tidak memiliki akses untuk mencapai tanah wakaf tersebut. Pihak pengelola wakaf telah mencoba meniru fungsi-fungsi manajemen wakaf yang sudah dipraktekkan di Singapura, sehingga segala upaya untuk mengembangkan pengelolaan harta wakaf akan selalu dimudahkan oleh Allah. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.